Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhtar Nawawi dari kelas MM25 PJJB 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan kasus mega korupsi pada PT Jiwasraya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Etika Bisnis S2 PJJ Manajemen Telkom University. Kasus mega korupsi PT Jiwasraya terjadi sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2018 yang berdasarkan laporan BPK kerugian negara yang ditimbulkan mencapai total 16,81 triliun rupiah, terdiri dari 4,56 triliun dalam bentuk saham dan 12,16 triliun dalam bentuk reksadana. Hal ini melibatkan manipulasi laporan keuangan atau window dressing dan tata kelola investasi yang buruk pada saham-saham beresiko tinggi untuk menyembunyikan status kebangkrutan perusahaan. Skandal ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjaga integritas di tengah tekanan pasar. Dari perspektif etika bisnis korporasi, pelanggaran yang dilakukan Jiwasraya memiliki kemiripan dengan skandal korporasi global seperti Enron, di mana para eksekutif memanipulasi praktik akuntansi untuk menyembunyikan kerugian perusahaan yang masif. Harton 2026. Akar masalah dari pelanggaran etika ini adalah yang pertama, mengutamakan metrik kinerja semu di atas integritas. Manajemen Jiwasraya mengorbankan etika demi menunjukkan metrik kinerja yang seolah-olah positif. Dalam dunia bisnis, karyawan dan manajemen seringkali membuat kompromi etis karena adanya penekanan yang berlebihan pada pencapaian metrik kinerja yang pada akhirnya mengesampingkan satu atau mengabaikan pernyataan nilai-nilai etika perusahaan. Erickson 2020. Pelanggaran juga terjadi secara sistemik karena hilangnya integritas di tingkat atas. Padahal karyawan akan lebih cenderung untuk angkat bicara dan berperilaku etis ketika mereka melihat para pemimpin mereka mendemonstrasikan tingkat kejujuran dan transparansi yang sama dengan yang diharapkan dari tim. Bitstrong and Romberg 2025. Lalu siapa saja pihak yang dirugikan dari pelanggaran etika tersebut? Yang pertama tentu nasabah atau pemegang polis. Mereka kehilangan dana investasi dan jaminan masa depan karena klaim gagal bayar. Yang kedua, karyawan perusahaan. Karyawan di tingkat bawah seringkali menanggung dampak dari kebangkrutan yang disebabkan oleh eksekutif. Juga mereka mengalami kerugian reputasi profesional. Yang ketiga, negara dan pembayar pajak, di mana negara dipaksa untuk turun tangan menyuntikkan dana penyelamatan atau bailout untuk mencegah dampak sistemik terhadap ekonomi. Yang keempat, investor dan ekosistem finansial. Skandal korupsi merusak reputasi dan daya saing kompetitif organisasi secara masif. Sebaliknya, perilaku yang etis sangat penting untuk mendorong kesuksesan jangka panjang sekaligus melindungi reputasi organisasi di mata publik dan investor. Bristol and Romberg 2025. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah agar pelanggaran etika ini tidak terjadi? Untuk mencegah elemen pressure seperti yang tadi disampaikan, para eksekutif harus melakukan cek kesehatan secara rutin terhadap ekspektasi kinerja mereka di tengah ketidakpastian ekonomi. Bisong and Romberg 2025. Pemimpin harus dapat mengkalibrasi ulang tujuan mereka, misalnya beralih dari sekedar menghargai kinerja individu menjadi menghargai kinerja kolektif, sehingga tercipta tujuan yang lebih terarah di situasi sulit dan mencegah karyawan mengambil jalan pintas. Bisong and Romberg 2025. Lalu kita juga bisa mengambil pelajaran dari prinsip tarik. Yang pertama, menyajikan laporan keuangan yang akurat tanpa manipulasi. Yang kedua, memfungsikan sistem audit internal secara optimal. Yang ketiga, kepatuhan penuh terhadap hukum dan regulasi negara. Yang keempat, pengambilan keputusan investasi harus bebas dari benturan kepentingan. Yang kelima, perusahaan juga harus dapat menjamin hak-hak pemegang polis secara adil. Uji pressure yang dilakukan untuk menguji tahanan nilai-nilai etika dalam situasi sulit dan pengambilan keputusan kritis. Lalu, perusahaan juga harus dapat merangkul gesekan, embrace organizational friction, dengan menyambut kritik konstruktif dan perbedaan pendapat sebagai mekanisme kontrol internal. Organisasi yang sehat harus menjadikan konflik internal dan ketidaknyamanan sebagai peluang untuk berdialog konstruktif dan memecahkan masalah. Mengabaikan perspektif yang berbeda dan membuat diskusi berjalan terlalu mudah adalah tanda bahaya dari rasa cepat puas secara etis, ethically completion. Bisong and Romberg 2025. Yang terakhir tentu adalah keteladanan transparansi pemimpin. Pemimpin harus dapat menegakkan etika bukan sekadar formalitas, tapi budaya organisasi yang dimulai dari atas. Pada kesimpulannya, kita harus dapat
mencegah nilai etika menjadi hanya sekedar pajangan, tapi mengaplikasikannya pada pada perilaku kerja dan budaya organisasi. Bisong and Romberg 2025. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.